Kali ini kita kedatangan tamu untuk dua kalinya yang ganteng dan cantik dari Hanifel Service, yaitu Bapak Ian Parlindungan dan Ibu Kristina. Apa kabar kalian? Luar biasa. Apa kabar ya? Alhamdulillah. Luar biasa Pak. Sangat sehat. Nanti kita akan motivasi untuk memakai alat seperti yang sesuai dengan regulasi dan sesuai aplikasinya. Kali ini topiknya apa? Kami berbicara tentang respirator. Saya penting banget ya bicara pandemi COVID ini ya. Sama yang melatih saya Bu Kristina, maka silakan Pak Ian dan Bu Kristina untuk memperkenalkan diri untuk yang sekian kalinya. Kasusnya ada tempat operasi yang baru join. Ganteng dan cantik dari hari-hari. Sobat Nobras, kembali hadir di sini. Terima kasih ya, saya yakin bisa diberi kesempatan untuk yang kedua kali. Sobat Nobras, saya dengan Kristina dari Honeywell Indonesia TV. Saya di Honeywell ini sebagai channel sales manager. Pak Ian dan Mbak Kristina, kita tahu nih untuk sekarang ini kan lagi masa pandemi nih Pak, jadi seluruh dunia ya Pak ya. Kita semua mungkin tahu saat ini yang lagi happening respiratori atau mungkin masker, kemudian alat perlindungan untuk face ya, muka ya Pak ya, itu bisa diceritakan Pak. Maksudnya pentingnya dari respiratori atau mungkin regulasinya terlebih dahulu Pak ya, silakan. Nah, memang sebenarnya alat perlindungan pernapasan ya, alat pelindung pernapasan itu wajib dikenakan di lingkungan kerja karena bisa berupa partikel, bisa berupa gas yang bisa membahayakan saluran pernapasan kita. Kemudian jadi tren banget ya pada saat pandemi seperti ini. Karena memang fungsinya adalah untuk melindungi sekali lagi pernapasannya. Banyak face mask atau masker kita biasa menyebutnya di Indonesia yang ada di pasar sekarang ini. Karena penyebaran dari virus COVID-19 ini adalah melalui droplet ya yang bisa tersebar ke udara ya yang keluar dari saluran pernapasan kita ketika kita bernapas, ketika kita bersin, ketika kita batuk atau bahkan ketika kita berbicara ya. Silakan Pak Presiden dari regulasi. Regulasi yang sebelah belakang ini bahwa kita itu memakai respirator itu harus sesuai dengan regulasi. Sebenarnya diatur juga oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Itu hidupnya ya. Itu hidupnya, jadi tidak cuma hidup pernapasan aja, tapi juga keselamatan kerja bagi ya pekerja di Indonesia lah ya, itu semua diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tersebut. Gitu. Nah, kalau di masa pandemi sekarang nih, Mbak Yanti, jadi mungkin ada guideline sendiri dari WHO, dari Kemenkes, gitu kan, soal alat pelindung pernapasan seperti apa sih yang sebaiknya digunakan gitu, untuk mencegah penularan, bukan mencegah sih, tapi mengurangi resiko penularan si COVID-19 ini. Jadi juga ngomong dari sosial. jadi ya seperti yang mungkin kita semua udah aware kan, ada sertifikasi banyak gitu kan yang direkomendasikan oleh WHO dan Kemenkes seperti N95, KN95 ataupun FFP2. Nah, seperti itu. Nah, nanti detailnya perbedaan setiap sertifikasi ini apa aja, terus kita detailnya bisa ngobrol lebih lanjut. Ya, jadi nanti ada perbedaan N95, KN95, N95 sama FFP2 kan juga semua jadi kalau manusia itu mau tetap FFP2. Jadi apa sih bedanya N95, N95, ini
buktinya Pak ya. Iya. Banyak sekali beredar di masyarakat sampai orang itu karena mungkin sudah kenal dengan katakanlah kita satu brand gitu. Jadi dia dari jenis yang lain nggak mau, oh karena ini dari standar. Padahal kan kita tidak boleh melihat satu merek, tapi kita harus melihat fungsinya. Betul nggak? Betul. Sebenarnya itu apa sih? Standarnya yang dipakai itu apa sih gitu kan? Nah untuk namanya yang standar di saat COVID begini yang paling rekomendasi banget ya apa tuh Pak Yan? Nah, harus kita perhatikan speknya itu Pak Yan. Sebenarnya kalau kita bicara soal pandemi seperti ini ya, penyakit menular, itu referensinya semua negara di dunia ya, Departemen Kesehatan Indonesia, Departemen Kesehatan negara lain semua mengacunya ke CDC ya. Ini jadi lembaga di Amerika yang mengurusi tentang penyakit menular. Nah sebenarnya dari CDC itu peraturannya sudah jelas, gitu ya. Filter yang paling baik, ya masker yang paling baik adalah yang memiliki kemampuan untuk menangkap bakteri dan virus. Ya, itu yang paling akar. Namun apabila ya alat yang memiliki kemampuan tersebut tidak ada, kita bisa menggunakan yang lain. Ya, jadi ada N99 itu sebenarnya efisiensinya yang paling bagus tuh. Kata Yanti ya, baterai. Menjalani pasukannya bisa 99% untuk bakteri. Ya, N95 itu sebenarnya bukan untuk medical grade, sebenarnya itu industrial grade. ya khawatir main pada korpus. Sebenarnya industrial grade, cuma pada saat kita tidak memiliki N99 yang memang istilahnya katakanlah grade untuk healthcare, kita bisa menggunakan N95. Kalau misalnya N95 tidak ada, kita bisa menggunakan surgical mask yang biasa ya, surgical mask banyak brandnya sekarang, yang pre-fly ya. Kalau misalnya pre-fly tidak ada, kita baru di situ kita menggunakan filter kain, memang kain, gitu. Jadi semua aturannya jelas, itu semua memiliki fungsi memiliki fungsi untuk menahan penyebaran bakteri atau mikroorganisme. Hanya saja grade-nya tentu saja seperti itu, dari yang paling baik sampai yang semua ada. Ya. Nah kalau untuk di industri itu ya, saya mau tanya dulu Kristina. Kalau untuk di industri itu, Kristina kan kita kan tergantung berarti dari asesmen awal ya Kristina. Kalau saya kira tergantung dari awal, kemudian mungkin dari awal itu aspek apa aja yang harus kita perhatikan dulu biar tidak salah untuk memilih respirator ini. Misalkan, di bagian printing ini atau bisa bawa ini harus memakai misalkan katakanlah respirator yang pakai cartridge yang harmas atau misalkan cukup dengan N95 atau KN95 atau FFP2 yang sama lain sebutnya FFP2 itu sama susah jadi berarti berkali ketika kita di industri gitu kan, jual industri kita harus pertama kali dalam pemilihan alat pelindung pernapasan memang harus define hazardnya itu apa gitu, bahayanya tempat kerja itu apa gitu, apakah debu, apakah gas kimia gitu kan, dan konsentrasinya itu seberapa besar gitu kontaminan tersebut gitu. Jadi misalkan kita ambil contoh di area tambang lah gitu kan, kalau kita dengan kapal PKPI Kalau dari PKPI jadi di area tambang itu mungkin kalau kayak ya situasi kerjanya itu sangat berdebu gitu kan, terus ada proses-proses tambang yang harus menggunakan proses pembakaran bahan tambangnya itu sendiri gitu, terus ada seperti zat partikulat gitu kan, berdebu itu kita harus pakai minimal N95 minimal karena ada tingkatan lain yang seperti tadi Pak Yan bilang, ada N95, ada N99 atau ada juga yang P100.
itu. 100 ya, 100%. Itu berdengar sama 19,9 9,8. Oh, ya, hampir. Jadi tadi kan saya ulangi ya Mbak, tadi kan dari Pak Novila itu berdasarkan hazard atau bahaya di lingkungan kerja. Jadi kalau misalnya bahayanya hanya debu, nanti ada masker atau respirator yang untuk debu. Betul. Kalau misalnya nanti ada bahaya kimia atau apa namanya vapor atau bensin, berarti itu nanti ada berbeda lagi ya. Betul, ada jenis respiratori lain yang bisa digunakan seperti tambahan cartridge seperti ini. Ini juga gasnya, tipe-tipe gasnya itu macam-macam. Jadi ya seperti yang tadi Mbak bilang kan ada organic vapor, terus mungkin ada klorin, segala macam. Ya eksis gas gitu kan. Nah itu harus menggunakan cartridge gas. jadi bisa disimpulkan tadi Mbak Kristina kalau kita bicara respirator, jenis-jenis respirator itu apa aja Mbak Kristina? Nah, dijelaskan tadi kan berdasarkan bahaya, ada yang mungkin ada yang sekali pakai atau ada yang bisa dipakai berulang-ulang. Nah, mungkin bisa dijelaskan macam-macam dari respirator ini Mbak. Jadi nanti biar sobat ngobrol yang kerja di lapangan tahu, oh kalau misalnya nanti kerjanya hanya 8 jam atau tidak perlu berulang menggunakan yang mana, kalau misalnya mau lebih efisien menggunakan yang mana, itu sekian Mbak. Nah, jadi jenis-jenis respirator itu juga macam-macam Mbak Yen. Jadi ada yang disposable, yang selalu pakai, gitu kan. Terus ada juga yang reusable. Seperti ini contohnya. Kita pakai berulang-ulang ya. Betul, dia ada yang single cartridge, single seperti ini, atau ya seperti ini. Ya itu single, terus ini double juga ada. Seperti itu. Nah, ini bisa dipakai berulang-ulang. Nah, tapi yang consumable-nya itu ya cartridge ini dalam waktu harus diganti. Dalam waktu. Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi sih periode penggantian si cartridge ini. Itu dari itu tadi konsentrasi kontaminannya gitu kan. Kalau makin dia pekat gitu kan gasnya atau debunya karena waktu kita berjalan itu betul. Jadi nggak ada fix berapa panduan gitu kan. Nggak ada fix panduan yang harus setiap hari atau setiap berapa jam gitu nggak ada. Dan itu pengaruh kita punya gimana. Betul, humidity levelnya juga ngaruh juga. Terus Karena humidity karbon ya, jadi kalau dia dibiarkan atau udara lembab, maka dia akan menangkap air. Dia basically karbon. Jadi beberapa disimpan di tempat yang kering ya. Jangan asal dipakai di tapi juga tahu sebanyak itu. Akhirnya bukan menjaga kita dari bahaya, malahan bisa jadi ada di karena salah ini dan salah penyimpanan. Jadi tadi ada berapa macam ya? Tadi ada disposable yang dipakai sekali. Ya, ini betul ya. Ini lebih bagaimana yang di kapal model seperti ini ya, dia bisa dilipat, dia bisa dikatakan. Nah, kalau ini disposable itu satu pakai sehari buang ya. Maka karena pada masa pandemi ini ya, saya sih dengar ya, itu faktanya. Kalau tidak di lapangan saya kurang ya Pak. Tapi katanya karena harga ini lumayan agak mahal dan waktu itu lama, sehingga mereka pejualan kesehatan juga ada sama itu sampai mesinnya itu katanya jual karena betul karena memang keterbatasan. Nah, mudah-mudahan sih dengan jaringan ini kalau misalkan nanti dari sobat-sobat ada yang itu supaya kita nih justru sudah yang jenisnya ini apa sebenarnya Pak?
KN95, KN95, FFP2 lengkap. Nah, sobat-sobat ada di mana Pak ya? Websitenya? Ya, seperti biasa, langsung ketik aja di browser Bapak Ibu sekalian, ya pakai browser apa, nanti manual safety P4 ya, A910P. Nah, langsung keluar. 910 P. Tapi juga ada yang website itu mungkin bisa muncul langsung keluar. Langsung. Dan yang lainnya alamat enggak gimana saya klik aja yang saya klik ke lalu muncul karena saya muncul lalu saya sedih karena saya kan selalu muncul banget itu senang aja ternyata di online itu orang lebih cepat menerima informasi daripada di offline karena sekarang COVID begini mungkin keterbatasan untuk mobilisasi ya jadi informasi seperti kita sampaikan ini dari panjang dari buku-buku sini dari yang itu sangat berdampak saya karena selama ini kita melakukan versi ini antara N95, KN dan KN95 mungkin nanti setelah ujian yang bercerita dengan dari buku nanti saya mengenai kepada tentang ini karena nanti jadi kita bahas dulu ya tadi yang betul kami pakai dan bisa diulang dulu. Terus lanjut yang tadi bicara penyimpanan juga atau apa faktor yang mempengaruhi penggantian ketemuan di capres atau informas itu kan itu juga salah satu yang mempengaruhi breeding rate-nya kita. Oh jadi ketika kita jalan sama ketika kita berlari itu berbeda. Betul. Setiap orang pasti punya breeding rate yang beda-beda. Ada yang nampaknya mungkin dalam terus ya kalau yang pekerjaannya dia naik tangga jadi posisinya mungkin posisi lapangan itu ada orang lebih menanjak atau yang ada aja itu akan berbeda Pak. Apa lagi mundur ya? Sekarang mungkin banyak ya kerja juga semakin keluar atau beberapa jadi jangan sampai kalau dalam situasi kerja yang sama, tempat kerja yang sama, terus satu orang perlu ganti konsulmas mungkin sekali atau 2 hari sekali, ada yang sehari sekali seperti itu. atau misalkan ini kata-kata dia bisa 5 hari atau 6 hari mungkin ada yang 2 hari udah bisa ganti Betul. karena ternyata kita dari perawatan dari cara penyimpanan dari seringnya Tapi kulitnya ada yang masih hilang. Sama satu lagi Pak, tadi kan ada yang buat partikulat debu, ada yang buat food gases atau vapor tadi ya yang mungkin ada buat di situ di lokasi kerja. Nah ini ada produk nggak yang satu masker atau satu ventilator tadi bisa meng-cover atau melindungi dari 2 jenis partikulat tadi Mbak. Jadi seperti sudah saya ganti misalnya itu ada debu dan ada juga gasnya gitu. Nah itu bisa pakai yang mana Mbak? Kalau misalnya ada dua-duanya ini ya, kayaknya ada gas, ada juga debu tadi. Jadi cartridge gasnya itu bisa dilakukan pre-filter N95. Itu ada lagi tambahan isinya ada filter jadi nanti ada kayak rumah gitu. Betul, ada sampelnya kita juga punya. Nah, tapi biasanya tetap lebih murah ya Bu karena dari mana satu katanya yang boleh ya ini kan sebenarnya satu tapi katanya yang boleh jadi tetap katanya lebih murah karena kan yang mahal nih ya Bu ya pasti ya. tapi ini daripada ramah tapi kalau kita makanya ini bagian ini hidupnya yang bertanya ini ya yang bertanya ini sebenarnya iya Ini ya tadi kita ya. Betul. Nah ini bisa jadi kita coba dari ini gede. kita kan ada dua yang ini yang ini Nah, itu yang partikulat sanitizer yang punya package. oh iya Tadi kita satu ya. Betul. Ini ada satu. ini dalamnya pada kita pakai itu deh
ini hadir lah. Saya sudah lama ya. Kalau ada kaki biasanya berjalan. Tapi kalau saya lihat nih, biar sobat-sobat juga nggak salah pilih. Misalnya kan ini kalau untuk warna seperti ini itu ada satu khusus atau ketentuan memang dari memang dari standar kalau misalnya ini kan warna ini kayaknya memang ya betul memang untuk website warnanya seperti ini gitu. Kalau misalnya dia kuning atau ada itu kuning kalau nggak salah ya, nah itu ada ketentuannya nggak sih Mbak? Ada. Jadi kalau mungkin sobat-sobat temuin di pasar gitu kan, di market atau di online store gitu, kalau mereka print itu pasti labelnya tuh warnanya beda-beda ya, ada yang kuning, putih, hitam gitu kan. Nah, masalahnya kuning itu apa, putih itu apa, dan itu apa gitu kan. Ya apa, jadi mana tahu ada mana-mana. Nah, tapi sebenarnya kalau brand apapun itu panggilnya sama Mbak. Jadi kalau misalkan OP, organic paper, kartu untuk gas organic paper itu dia labelnya semua across the brand itu hitam. Organic paper hitam, data ya, dari keluar nih, keluar di sini. Karena pertanyaannya banyak, ada berapa? 18 kacamata, 2 batang satu. 2 batang bukan 2 kalau 2 dan 3. Ya, 2 batang ada 2 orang. 2 orang, kemudian itu 2 batang fotokopi Kings pakai S sama 18 kacamata. Coba yang itu yang berapa bro? Yang dulu ada 2 malah terdiri. Terus tadi ada exit gas juga gitu kan, itu juga labelnya warnanya beda juga. Tapi mau brand apapun sebetulnya warnanya itu sama, betul. Sesuai regulasi ya. Sesuai Maya sudah tadi. Lanjut ke yang nanti ada yang mau ditanya? Bedanya N95 sama N95 perasaan apa yang dari mana saya itu kan kebetulan saya memang ada di situ bisnis online shop ya jual masker. Semua orang ini maunya N95. Sebenarnya N95 ini juga sama, tapi tetap mereka itu cara mungkin kurang keterangan. Termasuk mungkin praktisi sendiri karena kadang-kadang sekarang informasi itu gitu kalau itu sama kiranya, tapi kalau itu udah senior kepalanya di bidang ini saya mau menjelaskan tentang perbedaan N95 sama N95. Jadi kalau ada itu sebenarnya dari Nayon. Nayon itu adalah lembaga di Amerika ya, National Institute Occupational Safety and Health. Jadi lembaga independen di Amerika yang mengurus masalah kesehatan dan keamanan untuk pekerja, gitu ya. Nah, sebenarnya N95, KN95 itu merupakan uji, ya, merupakan tes yang di-challenge setiap face mask ya, yang digunakan untuk melindungi pernapasan. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu sekalian yang obatnya berat ada waktu, coba diketik di browser perbedaan N95 KN95. Bapak akan melihat. Jadi N95 itu dilakukan oleh Nayon, kalau KN95 itu standar China atau biasanya tapi kalau udah ya tuh. Tapi kalau lagi proses kemudian untuk membedakan proses itu untuk membedakan apa bedanya Nayon dengan KN itu dari ujinya. Yang pertama flow rate ya, karena pertanyaan Mbak Presiden bilang yang mempengaruhi umur face mask kan kecepatan nafas, yaitu flow rate-nya. Iya, flow rate-nya sama. Lalu kemudian yang kedua partikel yang digunakan. Karena kan kita mau menguji efisiensinya, ukuran dan jumlahnya juga sama, gitu ya. Karena untuk yang tergantung biasanya pakai 0,2 mikron. Biasanya pakai 0,2 mikron.
sudah persamaan. Ya, kita pakai 0,2 mikron gitu ya untuk partikelnya gitu, partikel uji yang digunakan. Nah itu akan terlihat sebenarnya sama. Nah, teknologi sebenarnya yang paling penting adalah pada waktu ditanya sertifikatnya ada. Nah, Yang beli produk ya kan dia klaim bahwa ini adalah N95. Mana sertifikatnya? Nggak ada. Nggak ada. Gitu ya. Atau lihat di website-nya, dia registrasi atau enggak? Gitu kan di dia. jadi Ya. jangan sekali-kali beli N95 atau KN95 itu yang tidak tersertifikasi. Jadi benar-benar ada. Nah, jadi hanya tulisan aja ya Pak ya di sini, tapi ternyata tidak terdaftar. Kalau itu sudah terdaftar, karena terus terang kita market kita kan ada 270 juta orang Indonesia ya. Jadi kita tuh market yang sangat potensial untuk face mask ya Pak Kristina ya. Mungkin ada Iya Pak ya. Semua orang ingin sehat, semua orang ingin terhindar dari risiko terpapar COVID-19. ya. Jadi jangan membabi buta ya, jangan segera percaya. Seperti itu Pak. Akhirnya harga jadi naik. Akhirnya ada di Sangat sana. banyak. Tidak terkendali. Terkendali tinggi, kemudian kurang ya Pak. Iya. Jadi ini mengeluarkan ini N95 Iya. KN N95 kita itu. Ada N95, ada KN95. Ini untuk yang ini GD ya, ini KN nih, Yanti Bayuan. SP2. Oh, kalau itu SMP2, nah itu standar Eropa. Standar Eropa. Kalau sudah MP2. Tadi ada 3 jenis. Yang pertama itu N95, itu standarnya NIOSH dari Amerika. Kedua KN95 itu dari China standarnya. Kemudian yang ketiga ada FFP2. Ini buat European ya. Orang Eropa ya Pak ya? Iya. Eropa. Biasanya ada standar CE ya, kalau kita tahu semua di dalam elektronik, semua barang-barang yang diekspor ke Eropa harus ada sini. Ini udah sadar semua ya, tinggal pilih mau yang mana, yang nyaman dipakai. Standarnya udah sesuai semua ya Pak ya. Iya. Baik, ada saya Pak ya, mungkin yang akan melanjutkan kali saya diperkenalkan sama Bu Kristina terus coba ini nah ini apa sih jadi Ya, sini. nah ini kalau ini istilahnya jelasin. Ini yang dijelaskan. Saya punya ini saya juga mau pakai, kan pakai dulu lah cobain. Kalau saya cuma nyebutin nama produknya ya. Ya, ini dual layer face cover, produknya Honeywell yang paling baru ya, dual layer face cover. Nih saya pakai dulu, Iya. pakainya ya. Karena ini mata-matanya jadi begitu kayak. Jadi kekinian. Siap. Anak muda banget saya kelihatannya. Bisa dijelaskan. Ini untuk face sheet-nya ya. Terus saya agak di zoom biar kelihatan produknya, biar orang jelas-jelasnya. Bahwa Honeywell ini mengeluarkan produk terbaru apa namanya dual layer gitu. Ya, ini untuk umum ya. Untuk umum tidak dites bahwa semua apa banyak produk itu memang tidak dites bahwa ini bisa untuk COVID sudah gitu. Tapi Mengurangi yang mengurangi resiko. terpapar. Ya, dan terdiri dari dua produk mungkin saya akan jelaskan feature-nya nanti Mbak Kristina jelaskan bentuknya mungkin. Oke. Nyaman pakai ini Pak ya? Ya, itu yang Saya pakai anaknya. Request kalau untuk itu agak dekat di atas mic. Gitu ya. Jadi supaya kelihatan di sininya. Oke, nah cakep. Itu bro. Ya, udah aman. Silakan. Oke, jadi baru saja Honeywell itu melaunch produk baru ini ya Pak Yan ya sebagai respon dari pandemi coronavirus saat ini gitu. Jadi kita juga ingin ambil bagian gitu kan untuk memproteksi nggak cuma industrial workers gitu kan, tapi publik secara umum gitu kan. 270 juta penduduk Indonesia. Juta gitu kan. Kalau semuanya pakai nyarinya N95 Bagian yang tenaga medis bisa kembali. terus apalagi dia juga harus sekali pakai gitu kan. Nah, jadi kalau soal costnya pasti sangat mahal banget ya, kan kalau misalkan kita harus pakai masker yang macam jadi Honeywell mengeluarkan dual layer face cover. Jadi ini tuh
Angkat di atas bagaimana biar Nah, dapat dapat oke. saya pasang dulu saya pakai nyaman sekali. Jadi bahannya ini seperti rajutan ya, jadi dia sangat lentur, gitu kan fleksibel, ya, tapi ya betul, lembut juga, sulit gitu ya, bikin alergi. Jadi kalau memang dipakai dalam jangka waktu lama, dia juga nggak pengap karena dia bahannya sangat tebal dan kemudian disesuaikan muka dan berhasil. Sampai kita sih hidupnya sekitar 50 kali. Tapi menggunakan deterjen atau sabun yang ramah ya, yang hasilnya ya ya terlalu kuat. Biji apa ya kan ada tuh komposisi ya. Nah, terus setelah itu di dalamnya itu juga dilengkapi oleh filternya ini ya Pak ya. Jadi filternya ini Iya. Ada filternya. Dia tentu. Nah, di atasnya itu dia ujungnya. Nah, jadi filternya ini dimasukkan ke bagian dalam ventilatornya, ya kan? Masuk kainnya seperti ini, lalu tinggal dipakai aja. Ada ininya tuh. Ya. Buat turun air. Kalau orang yang mukanya gede, apa sih mukanya? Nah ini bisa disesuaikan ya. Tapi kan kenyamanan itu ya. Soalnya kenapa? Jangan semua masker kain ada filternya gitu. Dan ini sudah teruji karena apa? Karena kita tidak pakai filter lagi. Jadi tidak hanya pakai kain. Jadi filternya ini bukan masalah filter yang ini jadi walaupun ini tidak tersertifikasi untuk iOS atau untuk ataupun juga KN ataupun FFP2, tapi memang layer ya dari dual phase layer ini sudah diuji di laboratorium independen bahwa dia memiliki kemampuan untuk menangkap partikel dan juga untuk menangkap mikroorganisme. Dalam hal ini yang digunakan sebagai alat di tesnya mikroorganisme adalah bakteri. Jadi dia memiliki kemampuan untuk menangkap yang lebih dari 90%, dan itu dilakukan oleh lembaga atau orang independen. Jadi biasanya BME yang memiliki kemampuan untuk menangkap mikroorganisme itu ada kemampuan BFA, jadi dia bacterial retention membrane, jadi dia punya kemampuan itu. Ini juga kalau misalnya untuk di office ya, di pabrik ya, atau kerja di back office di pabrik, nah ini cocok banget gitu. Jadi tinggal ganti aja sehari ganti. atau perusahaan servis seperti bank, Ya, Pak Ofis kemudian 12 sampai 15 filter ya. Benar. 12 hari. Buat 12 hari. Kayaknya kalau berarti ini kalau di sini nggak terlalu sering Bang, karena kita kapasitas sudah sekarang sama ini. Kan yang ini ya, berarti 3 hari sih ya. Berarti 3 hari kali 5 sampai 50 hari mau nggak ya? 50 bulan. Jadi kalau misalkan nanti mau beli produk-produk dari Hanilan yang nanti ini bisa nanti ke www.hanilanversi.com. Ada dan juga www.hanilanversi.com. Atau hubungi Ini tersedia di online store. Nah, ini online store. Jadi bisa kemana-mana, tinggal buka handphonenya, ini toko hijau. Itu saya udah Ini toko hijau. Toko hijau. kalian untuk ngomong Toko hijau, kemudian dari email apa? Hanilan Versi Store. oh, email City
Nanti saya cobain ini saya tanya-tanya admin ya.